Selamat siang sahabat Bun Sky Taste. Tada, ini belanjaan Bun Sky. Ada pete, ada udang. Seger ya sahabat Bun Sky. Dan ini ada cabai hijau keriting. Nah, ini udah dirajang. Yang dirajang itu ada cabai hijau besar, ada bawang putih, ada bawang merah, ada serai dikeprek kemudian dirajang, ada kunyit digeprek kemudian dirajang, ada lengkoas, ada jahe, ada daun jeruk, dan juga ada daun salam. Nah, ini penampakannya seperti ini. Kenapa mesti digeprek? Karena supaya aromanya itu harum pada saat ditumis. Nah, ini cuminya ini beli 2 kg, dan ini saya rebus dulu supaya tidak amis dan supaya matang. Rebusnya pun nggak lama-lama ya sahabat Bun Sky. Dan ini kita mau menumis bumbunya. Kita masukin dulu bawang merah, bawang putih. Sebelum memasukin bumbu-bumbu ini, tadi minyaknya udah dipastikan panas ya sahabat Bun Sky. Dan kita masukin kunyit, serai, lengkoas, dan jahe. Untuk daun salam, daun jeruk, dan cabai hijau besar itu nanti setelah bumbu-bumbu ini ditumis dan harum. Kita aduk-aduk bumbunya ya sahabat Bun Sky Taste supaya merata dan aromanya keluar. Juga tekstur rasanya itu semakin berasa. Dan ini setelah harum, kita masukkan cabai hijau rajangnya. Ini adalah cabai hijau yang besar-besar. Kita rajang serong, kemudian dimasukin daun jeruk, daun salam, dan kemudian kita aduk lagi. Kita tumis lagi sampai setengah matang, agak layu. Jadi setelah agak layu dan setengah matang, baru kita mulai masukkan cuminya. Nah, ini kelihatannya sudah mulai agak layu. Yuk, mulai dimasukin cuminya. Ini saya tadi rebusnya sebentar saja, dan ini rebusnya tadi tidak pakai air sama sekali ya sahabat Bun Sky. Jadi setelah dicuci bersih, cuminya itu ditiriskan. Setelah tiris, kita rebus sambil diaduk-aduk sebentar. Ini biasanya dari cuminya keluar airnya. Kalau nanti direbus pakai air lagi, biasanya semakin berair, semakin banyak air. Karena saya pengen masaknya agak kering, jadi saya sengaja masaknya itu direbusnya itu tidak pakai air, tapi cukup langsung ditaruh di panci dan diaduk-aduk saja. Nah, kita setelah diaduk-aduk, kita diamkan sebentar, tunggu sampai tiris, sampai asat. Setelah agak tiris, setelah agak asat, kita masukkan garam. Saya juga nggak menggunakan banyak garam, hanya secukupnya saja, karena memang saya ngurangin garam. Dan ini
saya juga tanpa bumbu masak, jadi memang benar-benar dibanyakin bumbu dapurnya saja supaya rasanya wangi dan harum. Sebenarnya tadi pas dicuci sebelum direbus bisa diperesin jeruk nipis, atau pada saat dicuci bisa pakai sedikit cuka. Cuman tadi saya kelupaan, jadi saya nggak pakai. Nah, ini petenya setelah dicuci bersih, dipotong kotak-kotak. Ini kenapa nggak dibuang kulitnya? Karena ini adalah resep dari ibunya Dokter Nia. Itu kulitnya tidak dibuang supaya tidak bau. Padahal biasanya saya kalau masak pete selalu dibuang kulitnya. Jadi siang ini saya masak bareng sama dengan sahabat saya, yaitu Dokter Nia. Beliau jaga di Rumah Sakit Umum daerah Pasar Minggu. Cuman karena memang pengen masakan rumah dan kita sekaligus belanja banyak, kita nyetok banyak untuk sekitar 2-3 hari ke depan. Nah, inilah yang ngulek Dokter Nia. Rupanya begini cara menguleknya orang Padang. Seru ya sahabat Moon Sky. Dan ini tomatnya untuk balado udang dan juga pete. Nah, beginilah penampakannya setelah ditumis dan juga ditambahkan sedikit air supaya tidak berbau langu. Dan setelah cabai tadi yang sudah ditumis itu mulai layu, mulai harum, aromanya sudah keluar, maka kita tambahkan tomat yang tadi sudah diiris-iris. Nah, setelah diaduk-aduk, kita tunggu sampai tomatnya ini layu dan melebur menjadi satu dengan cabai. Dan ini hanya cabai dengan bawang merah dan tomat. Nah, kalau ini itu adalah tadi bumbu tumisan untuk menumis kangkung. Bumbunya sederhana, hanya bawang merah, bawang putih, cabai keriting hijau, dan cabai keriting merah. Ini juga saya nggak menggunakan banyak cabai karena tidak ingin terlalu pedas. Setelah harum, kita masukin kangkungnya dan kita tumis-tumis. Kita balik dari bawah supaya matangnya merata dan supaya tetap crunchy. Saya juga tidak menggunakan air. Diaduk sampai matang. Dadah! Ini adalah cumi hitamnya yang tadi ditumis, yang tadi dimasak sudah matang. Ini saya sudah taruh di wadah untuk siap dimakan. Tada! Ini adik sudah nggak sabar karena kelaparan nungguin bundanya masak dan tante Nia masak ya dek ya. Jadi ini ada nasi, kangkung, dan lauk-lauk yang tadi. Padahal ini masih masakannya belum selesai semua loh pemirsa. Nah, ini mulai menumis jengkol. Jadi tadi itu beli jengkol dan ini debus Dokter Nia.
Ini cara merajang bawang, dan ini menggunakan tangan kiri, ciri khasnya Dokter Nia, kidal ya pemirsa. Dan ini ikan Banjar yang digoreng. Nah, ini sebagian masakan yang tadi sudah dimasak. Ini adalah cabai keriting hijau dan tomat ditumis menggunakan minyak yang tadi bekas menggoreng ikan dan bekas menggoreng jengkol. Kita lanjutkan untuk menumis. Nah, ini ikan dan jengkol yang sudah digoreng. Oh ya pemirsa, tadi kita itu menggorengnya itu jengkolnya kulitnya masih nempel, tapi setelah digoreng nanti dia akan mengelupas sendiri. Setelah bumbunya matang, dimasukin jengkolnya supaya bumbunya meresap ke dalam jengkol. Ditumis jengkol dan bumbu-bumbunya, kemudian kita diamkan selama 5 menit sampai bumbunya itu dingin. Kita matikan api kompornya dan kemudian kita masukin ikannya, baru kita aduk-aduk lagi. Kenapa kita masukinnya terakhir? Supaya ikannya itu tetap